Film dibuka dengan latar sebuah desa sunyi di Pangkur dekat Gunung Kawi. Di tempat yang seolah menyimpan rahasia alam itu, seorang wanita bernama Nikenda berjalan seorang diri dalam keheningan. Tiba-tiba sebuah bisikan gaib menyusup ke dalam jiwanya. Suara Dewa Brahma yang menyatakan akan menitipkan benih seorang anak laki-laki ke dalam rahimnya. Aku, Dewa Brahma, meminta agar kau menjaga dengan baik benih anak lelaki yang kutitipkan. Malam pun turun dengan membawa gejolak. Nikenda yang diduga tengah bersama pria selingkuhannya dihadapkan pada godaan yang besar. Pria itu memaksakan untuk bersetubuh, sementara Nikenda berusaha mengingatkan pesan Dewata agar menjaga benih suci tersebut. Namun nafsu yang tak terkendali membuat segalanya terlambat. Dan peristiwa inilah yang terjadi. Waktu tadi pulang dari ladang, aku mendengar bisikan Dewata yang melarangku melakukan persebadanan denganmu. Waktu berlalu, Niken mengandung hingga perutnya membesar. Saat ia melahirkan, bukannya mendapat simpati, warga justru murka. Ia diusir dengan hinaan, dituduh telah berbuat serong, hingga akhirnya terusir dari kehidupan yang ia pernah miliki. Di tempat kekacauan itu, sebuah bencana lain datang. Sekelompok perampok menyerbu desa tersebut. Dipimpin oleh Lembong, sosok kejam yang tak segan membakar dan membinasakan siapapun yang menghalangi jalannya. Di antara puing dan ketakutan, Lembong menemukan seorang bayi tergeletak di atas kuburan. Tanpa ragu, bayi itu ia bawa dan ia besarkan. Bayi itu tumbuh menjadi seorang pemuda bernama Ken Arok, namun lingkungan keras membentuknya menjadi pribadi yang kasar. Ia mengikuti jejak ayahnya, yaitu Lembong, merampok dan merampas harta milik warga. Ambil barang itu cepat. Hingga suatu hari saat menggembala kerbau, ia melihat sekelompok pria yang sedang berjudi. Awalnya ia menolak karena tak punya taruhan, namun bujukan membuatnya mempertaruhkan kerbau yang digembalanya, dan ia pun kalah. Kemurkaan ayahnya pun meledak saat mengetahui kerbaunya hilang. Tanpa ampun, Ken Arok pun diusir. Ken Arok, mana kerbau yang kau gembalakan itu? Kau buat taruhan lagi? Hah? Minggat! Cerita pun beralih pada dua penjudi bernama Wongso Ireng dan Bangun Sabaran. Ken Arok ditunjuk menjadi wasit. Yang memutar sintir harus orang lain. Baik. Aku pilih dia. Ketika Bangun Sabaran menang, Wongso Ireng tak terima dan menghunuskan golok. Dalam sekejap Ken Arok bertindak menyerang Wongso Ireng, memicu pertarungan singkat. Berkat keberaniannya, ia menyelamatkan nyawa Bangun Sabaran dan dia diangkat menjadi anak angkatnya. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Istri-istri Bangun Sabaran menolak kehadiran Ken Arok. Dengan hati terluka, Ken Arok memilih pergi ke hutan kembali. Di sana ia kembali menjadi perampok seperti Lembong, namun kali ini ia ketahuan. Dikejar warga dan terpaksa melompat ke sungai. Dari dalam aliran air itulah ia mendengar lantunan kitab Weda yang dibacakan seorang wanita bernama Umang. Suara itu membawanya ke sebuah padepokan. Yentan warah ngelmune samya golek ngerti. Luput. Pemimpin padepokan Romo Janggeng mengizinkan Ken Arok tinggal di situ. Di tempat itu hidupnya mulai berubah. Ia belajar bela diri dan mendalami kitab Weda dan menjalin kedekatan dengan si Umang.
Namun sebuah kesalahan terjadi, mereka dipergoki berduaan di kamar. Murka Romo Janggeng mengusir keduanya. Ken Arok dan Umang membangun gubuk di tengah hutan, hidup bersama tanpa ikatan. Di sebuah hutan saat prajurit Tumapel membawa upeti, Ken Arok menyamar sebagai hantu karautan. Ia merampok dan membunuh dan hasil rampasannya dibagikan kepada rakyat miskin. Sementara itu di desa Ponowijen hiduplah seorang gadis cantik bernama Ken Dedes. Kecantikannya memikat lembu watangan dari Tumapel hingga ia berniat memperkaosnya. Namun seorang pria bernama Pawaka berhasil menyelamatkannya. Di kerajaan Tumapel, Tunggul Ametung murka karena upetinya terus dirampok oleh sosok misterius. Ia pun turun langsung memimpin pasukan. Di tengah hutan mereka disergap oleh hantu karautan. Namun kali ini hantu karautan atau Ken Arok berhasil dikalahkan oleh Tunggul Ametung. Terdesak, Ken Arok melarikan diri bersama Umang. Namun dalam kekacauan itu Umang justru meninggalkannya demi menyelamatkan diri sendiri. Sendirian dan terluka, Ken Arok meminta bantuan seorang nenek tua. Ia disuruh bersembunyi di tumpukan daun pisang kering. Namun anehnya ia justru terjatuh ke sebuah tempat misterius di antah berantah. Di tempat itulah takdir sejatinya terungkap. Ia ditunjuk untuk memimpin tanah Jawi dan meninggalkan masa lalunya yang kelam. Sebuah pesan disampaikan kepadanya, ikuti matahari terbit dan pergilah ke desa Taloka. Di sanalah seorang telah menunggunya, seseorang yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Pasukan Tumapel terus menyisir setiap sudut untuk menemukan Ken Arok. Namun pencarian itu berakhir buntu. Dalam kelelahan dan kegelisahan, seorang prajurit bernama Kebo Ijo mengusulkan agar Tunggul Ametung beristirahat di desa Ponowijen. Sebuah desa yang konon dipenuhi gadis-gadis perawan, termaksud seorang wanita bernama Ken Dedes. Di Ponowijen suasana mendadak mencekam ketika lembu watangan berniat ingin memperkaos Ken Dedes. Pawaka datang menyelamatkannya, memicu pertarungan sengit antara lembu watangan dan Pawaka. Namun keadaan berubah drastis saat pasukan Tumapel bersama Tunggul Ametung tiba-tiba muncul justru dan menculik Ken Dedes. Di tempat lain, seorang pendeta bernama Logawe tengah berkomunikasi dengan dewa. Ia mendapat petunjuk untuk menemukan seorang pria bertanda berbentuk keong di tangannya. Pria itu tak lain adalah Ken Arok. Pencarian membawanya ke sebuah desa. Tempat Ken Arok justru tengah tenggelam dalam perjudian. Namun takdir berbicara lain. Logawe mengangkatnya sebagai murid sekaligus anak angkatnya. Coba lihat telapak tanganmu, anakku. Singkat cerita, Logawe membawa Ken Arok ke Tumapel untuk dijadikan prajurit. Namun di saat yang sama, lembu watangan yang tak terima Ken Dedes direbut oleh Tunggul Ametung mengamuk dan menyerang kerajaan seorang diri. Awas, Gusti! Lihat ancaman itu, Logawe memerintahkan Ken Arok untuk menghadapinya. Dengan keberanian dan kecerdikannya, Ken Arok berhasil mengalahkan musuh tersebut. Dan sebagai imbalan, ia pun diangkat menjadi kepala pengawal pribadi Tumapel.
Namun kemenangan itu justru membuka pintu pada takdir yang lebih rumit. Saat pertama kali melihat kecantikan Ken Dedes, hati Ken Arok pun bergetar. Perasaan itu semakin menguat ketika tanpa sengaja ia melihat cahaya misterius dari tubuh Ken Dedes. Ken Arok pun mengadu kepada Logawe. Logawe pun menceritakan sebuah tanda wanita bernama Naraswari. Siapapun yang memperistri wanita seperti itu akan menurunkan raja-raja besar. Ambisi Ken Arok pun menyala-nyala. Ia ingin sekali memiliki Ken Dedes sekaligus menyingkirkan Tunggul Ametung. Siapapun lelaki yang bisa mengawini wanita Nariswari bakal menurunkan raja-raja besar. Wanita yang bersinar gua garbanya seperti yang kau ceritakan itu. Dalam kegelisahannya, Ken Arok meminta nasihat kepada ayah angkatnya Bangun Sabaran. Meski awalnya tak percaya, Bangun Sabaran akhirnya memberikan petunjuk. Tunggul Ametung memiliki jimat di sekitar kepala dan ia pun tidak pernah tertawa. Ia juga menyarankan Ken Arok untuk mencari seorang empu sakti di desa Lulubang bernama Empu Gandring yang mampu membuat keris untuk menumpangkan Tunggul Ametung. Ini pekerjaan bukan main-main, anakku. Lawanmu Tunggul Ametung itu sakti sekali. Jimatnya ada di sekitar kepala. Kau bisa membunuh Tunggul Ametung dengan keris buatan Empu Gandring. Ken Arok pun menemui Empu Gandring. Sang empu bersedia membuatkan keris, namun meminta waktu 1 tahun. Sayangnya ambisi Ken Arok terlalu membara. Ia hanya memberi waktu 5 bulan. Empu Gandring telah memperingatkan keris yang belum sempurna akan membawa malapetaka bagi pemiliknya. Sementara itu benih cinta juga tampak tumbuh di hati Ken Dedes. Tatapannya kepada Ken Arok pun penuh arti, seolah takdir diam-diam sedang bekerja. Bulan berlalu, Ken Arok kembali menemui keris yang belum selesai. Jangan sekarang, tidak bisa. Pamor keris itu masih jahat. Dikuasai amarah dan ketidaksabaran, ia merampas keris itu dan menyerang Empu Gandring. Pertarungan sengit tak terelakkan hingga akhirnya Empu Gandring pun tewas oleh keris buatannya sendiri. Keris itu kemudian menarik perhatian Kebo Ijo yang langsung jatuh hati padanya. Ia terus memaksa hingga akhirnya Ken Arok meminjamkannya. Dengan bangga Kebo Ijo memamerkan keris itu ke seluruh Tumapel, bahkan sampai menarik perhatian Tunggul Ametung. Malam pun tiba. Dalam penyamaran sebagai makhluk gaib, Ken Arok mencuri kembali keris tersebut dari Kebo Ijo yang tertidur dengan lelap. Dengan langkah sunyi ia menyusup ke kamar Tunggul Ametung. Di kamar suasana tegang memuncak. Ken Dedes yang terjaga menyadari kehadiran Ken Arok. Namun ia diam-diam seolah menerima takdir yang akan terjadi. Saat Ken Arok hendak menyerang, Tunggul Ametung terbangun dan pertarungan dahsyat pun pecah. Kesaktian Tunggul Ametung membuat Ken Arok hampir kalah. Dalam keputusasaan, ia menggunakan kelelawar untuk mengalihkan perhatian. Ketika keris pertama tak mempan, ia teringat pesan Bangun Sabaran ayah angkatnya. Saat cahaya jimat terlihat dari mulut Tunggul Ametung, Ken Arok menusukkan keris tepat ke sana. Serangan itu akhirnya berhasil. Tunggul Ametung pun tewas. Kematian sang penguasa mengguncang seluruh Tumapel. Saat jasadnya diperiksa, keris yang menancap dikenali sebagai milik Kebo Ijo. Tanpa ampun, para prajurit dan rakyat menuduh serta menyerang Kebo Ijo. Yang terbangun dalam kebingungan, tak mengerti mengapa dirinya dituduh sebagai pembunuh.
Di balik semua itu, Ken Arok berdiri sebagai pemenang yang tersembunyi hingga akhirnya di penghujung kisah ia tampil ke hadapan rakyat dan mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa baru Tumapel. Hingga akhirnya film pun tamat.